Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih dapat kembali melakukan persekutuan ibadah online pemuda dan remaja. Mari pada malam hari ini kita menyesatkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam persekutuan dan kita menyembah Tuhan, memuliakan namanya, bahkan menerima berkat firman-Nya. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat kembali bersekutu dalam persekutuan pemuda dan remaja. Dan kiranya Tuhan memberkati persekutuan ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami yang datang di hadapan-Mu, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya kami boleh dilayakkan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan, bahkan menerima berkat firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuat kami dapat bertumbuh di dalam iman pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di tengah ketidakberdayaan dan keputusasaan, seringkali seseorang baru mempertanyakan apakah arti hidupnya dan bagaimana hidupnya bisa memperoleh keselamatan. Inilah yang juga dialami oleh John Newton, penulis lagu yang sangat terkenal, yaitu Amazing Grace. Di saat dia tidak berdaya dan dia merasa putus asa, disitulah dia berlutut di hadapan Tuhan, memohon akan anugerah keselamatan itu. Dan Tuhan memberikannya dan menjadikan dia seorang penulis yang banyak memberkati setiap orang hingga sampai saat ini. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, membaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang. Ku tak disembuhkan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Selamat sore remaja pemuda GKNI Antioquia yang saya kasih di dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya adalah Kak Tanti. Kak Tanti itu satu angkatan sama Kak Linda. Kak Tanti juga dari Sanggau. Sangat bersyukur hari ini bisa sama-sama bersama dengan kalian di dalam persekutuan ini. Baik, Kak Tanti ingin sama-sama mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai ayat
sampai ayat yang ke-28. Kak Tanti minta seseorang untuk membacakannya ya. Mazmur 73. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujaran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan ngata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berpaling kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Terima kasih. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita renungkan firman ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah harta kekal kami. Kami bersyukur kami memiliki Engkau dan kami dimiliki oleh Engkau ya Tuhan. Di tengah situasi yang terus-menerus berubah, kami tidak tahu akan hari depan kami, tapi kami tetap bisa menaruh pengharapan kami, diri kami kepada diri Allah sendiri. Terima kasih Bapa, biar kami yang masih pemuda dan remaja ini juga dapat mendapatkan berkat dan menjadikan Engkau sebagai milik kami yang sangat berharga dalam hidup kami. Berkati perenungan firman pada hari ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika hidup ini sulit, seringkali kita akan tergoda untuk menganggap bahwa kita ini adalah orang yang paling menderita. Padahal ada banyak orang yang juga mungkin lebih menderita daripada kita. Nah, atau misalnya ketika dalam kesulitan, kita biasanya akan suka berpikir bahwa kenapa ya hidup ini kurang adil kepada saya. Misalnya waktu kita lihat, aduh teman saya punya orang tua yang kaya, yang bisa mensekolahkan mereka ke luar negeri, sementara kok saya enggak ya, dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman, ketika keadaan itu baik,
kita biasanya jarang akan mempertanyakan, kok saya dapat hal yang baik ya? Manusia memang seringkali seperti itu ya. Ketika hal baik datang dalam hidup dia jarang sekali mempertanyakan kenapa hal yang baik ini datang kepada saya. Tapi ketika hal yang buruk datang dalam hidup dia, seringkali dia mempertanyakan kenapa hal yang buruk ini menimpa saya. Nah, saudara-saudara, Mazmur yang hari ini kita baca adalah Mazmur yang ditulis oleh Asaf. Asaf kemungkinan adalah salah satu anggota dari suku Lewi yang ditempatkan Daud untuk bertanggung jawab mengurus bagian musik dalam ibadat yang dilakukan di dalam kemah pertemuan. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Tawarik 6 ayat 39. Atau tampaknya Asaf ini adalah seorang pemimpin yang penting dalam grup pemusik yang melayani di dalam rumah Allah. Nah, Mazmur Asaf juga banyak ditemukan di dalam Mazmur-Mazmur kita. Misalnya, saudara-saudari bisa membaca di dalam Mazmur 50, 73 sampai 83. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur 73 yang sebetulnya Mazmur yang sangat banyak sekali digali. Teman-teman kalau mau baca buku juga ada banyak sekali orang-orang yang menggali tentang Mazmur ini. Nah, saudara-saudara, ada salah satu hal yang saya mau ajak kita untuk renungkan hari ini adalah kejujuran daripada pemazmur atau Asaf ini. Kejujuran dia mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang mengganggu dia dan pada akhirnya pemazmur ini akan menemukan jalan keluarnya itu di hadapan Allah. Saudara-saudara, Mazmur ini dimulai dengan satu pengakuan yang kokoh, yaitu sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dan ayat 2 kita bisa lihat, masalah mulai diungkapkan oleh Asaf. Masalah apa yang dilihat oleh Asaf? Asaf mengatakan dengan kejujuran, yaitu dia terganggu dengan keadaan orang fasik yang tampaknya lebih diberkati oleh Tuhan selain dirinya. Pemazmur melihat bahwa orang fasik itu hidup dengan begitu nyaman, sangat diberkati, umur panjang, sehat walafiat, bahkan melebihi orang-orang baik. Kenapa Tuhan memberikan orang fasik hidup yang lebih baik daripada orang benar? Ini yang Asaf akan pertanyakan. Di dalam ayat 4, saudara-saudara, kita juga bisa melihat Asaf mengungkapkan, dia mengatakan kesakitan tidak ada pada orang fasik, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka makmur, mereka tidak kekurangan, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka hidup dengan nyaman, mewah, makmur. Mengapa orang fasik makmur sementara orang benar menghadapi banyak sekali kesukaran? Ini adalah hal yang membuat Asaf merasa cemburu dengan orang fasik. Nah, saudara-saudara, pertanyaan ini juga pernah muncul dari mulut seorang bernama Ayub. Ayub mempertanyakan cara kerja Tuhan, yaitu menghukum kejahatan dan memberi upah kepada orang yang saleh. Tapi Ayub mendapati bahwa hukum itu tidak berlaku seperti itu. Ayub yang saleh malah ditimpa kemalangan yang besar. Jadi Tuhan seolah-olah memperlakukan Ayub seperti memperlakukan orang fasik. Seorang nabi bernama Habakuk di dalam Alkitab juga pernah menanyakan hal yang sama. Ketika dia melihat Allah memakai bangsa Babel yang tingkah lakunya itu lebih jahat berkali-kali lipat daripada orang Yehuda, tapi bangsa itu dipakai untuk menghancurkan Yehuda yang lebih baik sedikit daripada mereka. Dan Habakuk tidak percaya apa yang sedang dilihatnya. Habakuk mengatakan, bagaimana mungkin Allah yang suci memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatnya sendiri. Saudara-saudara, kita akan sama-sama melihat bahwa Mazmur 73 ini adalah Mazmur yang jujur. Pemazmur memandang dunia ini dan dia datang kepada Allah untuk meminta jawaban. Ini adalah hal yang saya pikir harus kita teladani. Seringkali ketika kita memandang semua hal yang terjadi pada kita tidak membawanya kepada Allah. Saya ingat kepada kisah Hana di dalam Alkitab. Hana adalah ibu Samuel, seorang wanita saleh yang kita patut teladani. Ketika hatinya pedih, Hana tidak bisa mempunyai anak, dia diejek oleh orang lain. Hana tidak membalas ejekan itu, tapi dikatakan bahwa Hana itu mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Saudara-saudara, zaman sekarang kita mungkin banyak sekali ya tempat untuk kita curhat. Ada media sosial,
kita bisa curhat gitu ya. Mungkin saudara-saudara juga ada teman, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Ketika Asaf mengalami hal yang sulit dia mengerti, dia bertanya kepada Tuhan. Kembali lagi kepada bagian ini, saudara-saudara, ada hal yang membuat Asaf itu dikatakan hampir tergelincir, yaitu Asaf sulit menerima bahwa Allah yang baik itu memberkati orang yang jahat. Ketika dia melihat orang-orang yang menolak Allah justru gemuk dan hidup menyenangkan, saudara-saudara bisa lihat itu di ayat 4 sampai ayat ke-15. Dan orang fasik itu hidup dalam keangkuhan, memenggahkan diri, dan bahkan memandang rendah orang-orang yang lemah. Nah, saudara-saudara, seringkali masalah Asaf juga menjadi masalah kita. Kita merasa Allah tidak memperlakukan kita dengan cara yang baik, padahal kita sudah menurutinya. Kita lihat gitu ya, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka begitu bebas hidupnya. Kalau di sekolah mungkin nyontek juga mereka tidak merasa apa-apa. Mereka bolos sekolah. Untuk orang kerja mungkin gaji dan pangkatnya bisa naik dengan cepat karena bisa menggunakan segala macam cara. Tapi saya udah 10 tahun kerja begini-begini terus, nggak naik gaji, nggak naik pangkat gitu. Mungkin kita akan sangat tergoda untuk seperti Asaf. Seperti Asaf berkata bahwa sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Atau misalnya dengan kata lain kita berkata bahwa untuk apa aku jadi orang Kristen? Karena ya aku tidak mendapatkan hal yang enak-enak seperti orang-orang fasik itu. Dan saudara-saudara, bagaimana Asaf akhirnya kembali mendapatkan keyakinannya di hadapan Tuhan? Apa yang bisa mengokohkan kepercayaan Asaf kepada Allah di tengah-tengah kebimbangan dia, di tengah-tengah dia mempertanyakan Tuhan? Kita akan bisa lihat itu di dalam ayat 16 dan ayat 17. Ayat 16 ayat 17 ini merupakan satu titik balik di dalam kehidupan Asaf. Yaitu dikatakan bahwa ketika hal itu menjadi kesulitan bagi Asaf, apa yang Asaf lakukan, saudara-saudara? Asaf datang ke tempat yang tepat. Asaf mencari jawabannya di dalam Allah. Dia bukan pergi dengan kecewa, dia bukan menjauh apalagi meninggalkan, tapi Asaf memberi teladan yang baik yang saya pikir kita itu perlu teladani, yaitu Asaf mencari dan tetap tinggal di hadapan Tuhan. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan banyak gitu ya. Biasa anak remaja ketika ada masalah dengan teman atau dengan siapa gitu ya, biasanya mungkin akan pergi meninggalkan persekutuan, pergi meninggalkan gereja. Justru itu sebetulnya adalah hal yang salah gitu. Jangan pergi, tapi justru ketika engkau dalam masalah, datang kepada Tuhan. Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Asaf mengalami perubahan di tempat kudus Allah. Nah, apa artinya saudara-saudara masuk ke tempat kudus Allah? Ada seorang penafsir bernama John Calvin, dia mengatakan bahwa masuk ke tempat kudus Allah itu bisa diartikan dengan artinya mempelajari hukum Allah atau firman Allah atau pengajaran kitab suci. Ada juga yang menyatakan bahwa masuk ke tempat kudus Allah artinya Asaf itu melihat mezbah yang apinya itu terus menyala dan persembahan untuk dosa itu dibakar. Ada binatang yang mati yang melambangkan kematian sebagai hasil akhir dari dosa, dan di sana Asaf melihat adanya penghakiman dan Asaf bisa melihat nasib akhir daripada orang-orang fasik ini. Ketika Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah, Asaf sekarang melihat segala sesuatu dengan penilaian Allah. Saudara-saudara, saya rasa ini adalah hal yang sangat penting sekali. Jika sebelumnya Asaf melihat atau menilai dengan caranya sendiri, sekarang Asaf mulai melihat dengan cara Allah. Remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu melihat dengan cara Allah. Artinya, menilai segala sesuatu di dalam terang firman Tuhan. Ketika kita pilih pasangan atau pilih pacar, apakah kita pilih
sesuai dengan keinginan Tuhan atau penilaian saya. Waktu saya sekolah, waktu saya melayani, waktu saya bergaul, waktu saya bersikap, waktu saya berkata-kata, waktu saya berpikir, apakah saya berpikir sesuai dengan firman Tuhan? Nah, selain penilaian Asaf terhadap orang fasik itu berubah, Asaf juga makin mengenal dirinya sendiri. Asaf menyadari dirinya itu dungu atau bodoh ketika dia sudah salah menilai Tuhan. Ketika kita gagal untuk belajar dari Allah, atau kita lebih percaya kepada pendapat atau penilaian kita sendiri, kita sebetulnya adalah dungu atau bodoh. Asaf akhirnya mengenal dirinya dungu jika dia tidak dapat melihat dengan cara yang tepat seperti yang Allah lihat. Nah, saudara-saudara, hal selanjutnya yang berubah dari Asaf juga adalah cara pandangnya terhadap kehadiran Allah atau berkat Allah. Asaf menyadari bahwa kehadiran Allah yang terus ada bersamanya. Di sini dikatakan bahwa Asaf berkata, "Engkaulah yang memegang tangan kananku." Asaf menyadari bahwa ini adalah berkat sesungguhnya yang melebihi berkat yang dimiliki oleh orang-orang fasik yang tadinya Asaf itu cemburu kepada mereka. Jika sebelumnya Asaf sangat cemburu dengan orang fasik yang kaya, yang mujur, yang sehat, yang gemuk, yang tidak mengalami kesusahan dan tulah, tapi pertemuannya dengan Allah di tempat kudus Allah akhirnya merubah penilaian Asaf. Asaf tidak perlu lagi cemburu dengan berkat yang ada pada orang fasik, karena itu begitu rapuh. Tinggal menunggu waktu, maka akan lenyap. Sementara berkat orang benar itu adalah kokoh, bahkan melebihi hal baik yang dimiliki oleh orang fasik yang tidak disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita memandang Allah itu menyertai sebagai satu berkat yang sangat besar? Sadarkah kita bahwa memiliki Allah adalah harta yang terbesar di dalam kehidupan kita dan harta yang paling tidak bisa hilang? Tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa sangat mengerti hal ini, saudara-saudara. Dalam satu peristiwa ketika Israel di padang gurun, ketika Israel memberontak kepada Tuhan, menyembah anak lembu emas, maka Tuhan begitu murka dengan umatnya. Dan Tuhan berkata, tidak akan menyertai lagi Israel, tapi Tuhan hanya akan menyuruh malaikatnya untuk berjalan di depan Israel, sehingga Israel masih bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, ketika Musa mendengar hal itu, apa yang Musa katakan? Apakah Musa berkata, "Ya sudah Tuhan, tidak apa-apa. Malaikat juga oke. Malaikat juga bisa membawa kami masuk ke tanah perjanjian. Tidak apa-apa, malaikat juga boleh." Apakah Musa berkata seperti itu, saudara-saudara? Ternyata tidak. Musa tidak berkata seperti itu. Bahkan Musa berkata satu kalimat yang saya pikir sangat indah sekali. Musa mengatakan bahwa, "Tuhan, jika bukan Engkau sendiri yang membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini." Saya pikir ini adalah hal yang sangat indah. Karena Musa mengharapkan Allah itu menyertai lebih daripada semua berkat keberhasilan mereka masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Musa berharap bukan sukses. Musa berharap bukan keberhasilan. Musa berharap bukan dia bisa masuk akhirnya ke tanah perjanjian. Tapi Musa berharap kehadiran Tuhan itu tetap menyertai umatnya. Dan ini adalah satu ungkapan yang sama yang kita bisa lihat dari Asaf. Saudara-saudara, kita bisa baca ayat yang ke-25. Ayat 25 mengatakan, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Pemazmur menemukan bahwa milik yang paling bisa dia miliki adalah Allah sendiri. Memiliki Allah itu adalah bagian dia, miliknya dia. Saudara-saudara, memiliki Allah itu pun seharusnya menjadi bagian kita. Karena hati kita diciptakan
untuk memiliki Allah. Hati kita diciptakan untuk Allah. Seorang Bapak Gereja Agustinus yang terkenal, dia pernah mengatakan satu kalimat yang sangat indah sekali. Dia mengatakan seperti ini, Tuhan, Engkau telah merancang kami bagi dirimu sendiri, dan hati kami tidak akan menemukan istirahat yang sejati sampai kami menemukannya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, diri Allah adalah yang paling kita butuhkan. Asaf berkata, sekalipun dagingku, sekalipun hatiku habis lenyap, Allah lah yang menjadi kekuatan, yang menjadi bagian yang tidak akan hilang. Sampai kapan tidak hilang? Jawabannya adalah selama-lamanya. Kita tahu saudara-saudara bahwa banyak hal materi di dalam hidup kita ini sangat rapuh. Artinya bisa berubah, bisa hilang kapan saja. Teman atau pacar yang paling kita sayangi, orang tua, kesehatan, kebugaran, ketampanan kalian yang masih remaja dan pemuda, semua itu bisa berubah. Karena itu, Allah mengajak Asaf untuk puas hanya kepada diri Allah sendiri. Dibandingkan dengan segala hal baik yang ada di dalam dunia, nantinya Asaf akan berkata bahwa tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Saudara-saudara, karena segala sesuatu itu akan berubah, maka hanya Allah saja yang bisa menjadi sandaran yang kokoh di tengah perubahan dunia ini. Seorang penulis bernama Tim Keller, dia mengatakan bahwa jika kita tidak memiliki Allah, maka kita sungguh-sungguh tidak memiliki apa-apa. Saya ulangi sekali lagi ya. Dia mengatakan bahwa jika kita tidak memiliki Allah, maka kita sungguh tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa apapun selain Allah tidak bisa kita jadikan sandaran atau pegangan yang kuat dan kokoh. Firman Tuhan berkata bahwa langit bumi akan berlalu, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup sampai selama-lamanya. Saudara, remaja pemuda yang dikasihi oleh di dalam Tuhan, menjadi satu perenungan bagi kita, satu pertanyaan bagi kita adalah, kita bisa punya banyak teman, kita bisa punya pacar, kita bisa punya kemapanan di dalam hal materi, kecukupan di dalam hal materi, tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita memiliki Allah? Apakah engkau sudah menjadikan Allah hartamu, milikmu yang abadi? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah milik kami yang abadi. Engkau adalah bagian kami. Hati kami, daging kami akan lenyap suatu hari nanti, tapi kami bersyukur karena pegangan kami itu kokoh, yaitu diri-Mu sendiri, janji-Mu yang indah, pengharapan yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan anak-anak muda, anak-anak remaja di GKNI, supaya kami boleh mencari Engkau ya Tuhan, dan kami juga ditemukan oleh diri-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk masa depan kami, kiranya Tuhan boleh memakai kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk persekutuan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus memimpin seluruh kehidupan remaja dan pemuda di tempat ini untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Biar kami semakin sadar bahwa bahagia kami yang sejati bukan ketika kami memiliki banyak atau memiliki apa yang kami sangat impikan, tapi ketika kami memiliki Tuhan sebagai harta kekal kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan boleh menyertai dan terus membimbing kami. Di dalam nama Kristus kami menaikkan syukur dan terima kasih. Amin.